Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ya? Dari Ibu Siliwangi, Bu. Oh, Ya, Mohon maaf Ibu, sebelumnya kami meminta waktunya sebentar. Ada tugas dari kampus mengenai wawancara tentang kurikulum di kelas ya, implementasi penerapan kurikulum di kelas. Mungkin ada beberapa pertanyaan nanti Bu yang akan kami sampaikan, yang harus Ibu jawab juga. Kalau bisa dijawab ya. Ya, kita lanjutkan ke wawancara. Ibu namanya Sok mana Bu Tuti? Ibu Bu Tuti, maulang kelas Cici. Ibu sampai Bu. Bu Nini, Bu Nini. kelas 2. Ibu punten saat acara pagi teh abdi sareng Hesti sareng Musa. di mana di Raja Maya kan Bu pada sekarang materi. Pertanyaan yang pertama, tegar dulu. Mangga sok. Kalau saya nawe Tegarnya anu kahijina panginten di sekolah gitu Bu, kurikulum apa yang diterapkan kelas maupun yang sebelumnya. sesuai aturan pemerintah kurikulum 2013 ya. Yang kedua, bagaimana kurikulum tersebut dilaksanakan di sekolah ini Bu atau di kelas ibu-ibu? Apakah berjalan lancar? Atau ada kendala atau bagaimana Bu? Ya, kalau sampai saat ini alhamdulillah ya Masih lancar. berjalan Ya. lancar. Ya sekalipun ada kendala bisa Bisa diatasi. Ya. Dan pertanyaan yang ketiga mungkin Yang ketiga, menurut Ibu, apa aja sih Bu kelebihan dari kurikulum 13 itu? kelebihan. Mangga Bu Tuti. Kalau kelebihannya mungkin anak itu bisa belajar sendiri Iya, iya. ya, bisa mencari sendiri, jadi aktif Aktif ya, ya, Bu, ya. aktif kreatif gitu ya. Inovatif. Jadi sebelum pembelajaran itu anak itu sudah bisa mempelajari dari atau sumber. mengamati dari dulu dari pembelajaran itu. Jadi sebelum diterangkan sama guru itu anak harus Paham sudah dulu. bisa Ya. memahami Ya, sendiri ya. dan mengenal sendiri Nah, gitu. jadi kelebihannya itu mungkin anak-anak sebelum belajar Harus materinya itu udah harus tahu paham ya, ya, ya. ya. Maka dari itu kan Harus buku mengenal. tema dibagikan ke Iya. siswa biar mempelajari dulu di rumah ya dia. Yang keempat Bu, apakah di kurikulum 13 ini ada kekurangan? Kekurangannya apa ya, kalau di dalam kurikulum 13 mungkin ada juga kelebihan ya di dalam kurikulum 13 itu karena mungkin buku-buku itu kan udah disesuaikan ya, udah disiapkan kan, semuanya itu udah disiapkan, jadi per tema itu kan. Kalau di dalam kekurangan kekurangan Dulu dari kurikulum 2013. kalau kekurangannya mungkin dari semua anak itu ada juga yang belum bisa aktif gitu ya. Jadi guru yang harus mendorongnya Mendorong, ya. supaya anak itu lebih aktif, lebih kreatif lagi. Kemudian Bu, yang selanjutnya, bagaimana sih tanggapan atau respon Ibu dari siswa yang Ibu lihat dari siswa, respon anak-anak Dari kurikulum penerapan tersebut, ya. kurikulum 13 ini gimana Bu? Ya anak menjadi senang Bebas ya, gitu. anak itu menjadi Ya, senang karena diberi mengeluarkan kebebasan, pendapat ya. karena diberikan kebebasan sama guru itu untuk mengeluarkan pendapat itu sendiri, mencari sendiri itu, jadi anak itu menjadi senang. Tapi dari sisi anaknya Bu, tadi kan kelebihannya Iya, itu dari ada sisi siswa kan. Nah, kira-kira dari siswa sendiri apa ada kekurangannya juga? Misalkan siswa banyak ngeluh nih Bu karena Kurikulum 13 dulu gitu ya. penilaiannya banyak nih dari sini, jadi Oh, aku harus iya. menang. Ya. Jadi apa yang itunya dalam penilaian itu per KD itu ya. Ya. Ya, jadi anak itu kan harus memahami KD1, KD2, KD3 gitu ya. Jadi anak itu kan apanya penilaian itu pengetahuannya, keterampilannya Keterampilannya, kan ya. itu harus dinilai kan. Jadi mungkin ada anak juga yang ada apa Kurang. Sedikit ngeluh sedikit kayak Iya. ngeluh gitu ya. harus banyak pencapaiannya. Ya, Ya, harus tercapai, Ya. harus Mencapai mencapai target ya. Selanjutnya Bu, menurut Ibu, jika membandingkan kurikulum yang sedang saat ini Ya. dilaksanakan dengan kurikulum sebelumnya, itu kira-kira yang cocok atau yang pas diterapkan kepada anak itu mana? Dua-duanya juga ya. Sebenarnya sih dua-duanya juga bisa, Bisa, ya. ya. Karena
mungkin KTSP juga kan dulu kita sudah laksanakan ya, jadi itu ya cocok juga ya. Mungkin dari kurikulum ini kalau kekurangan dan kelebihan ada ya. Seperti dalam kurikulum KTSP mungkin ada sedikit kekurangannya itu dalam buku-buku gitu kan, buku-buku itu misalnya harus mencari sendiri juga karena belum disediakan oleh harapan ibu ya, apalagi sekarang ibu ngajar kelas 1 ya, harapan ibu untuk orang tua saja Neng, jadi ingin gimana ya, orang tua itu selalu memperhatikan ya anak-anak kelas 1, jadi jangan sampai ada kejadian ya yang udah pokoknya, misalnya udah naik ke lepas dari kelas 1 ke kelas 2, kelas 3 itu udah lain lagi perhatian orang tua ke diperhatikan lagi ya Bu ya. Iya, tidak diperhatikan kurang. Kalau lagi kelas pulang sekolahnya ditanya, tadi belajar apa, nilainya berapa, itu perhatian itu harusnya terus dilanjutkan ke kelas atas 2, 3, 4 sampai kelas 6 gitu, harus terus dilaksanakan. Ini kebanyakan orang tua di sini, apalagi di kampung ya mungkin hanya sebatas kelas 1 aja kalau perhatikan. Jadi menganggapnya kalau anak sudah naik ke kelas 2, 3 dan 4 sudah bisa belajar sendiri. Jadi kurang diperhatikan sama orang tuanya gitu. Padahal kan kalau memperhatikan anak itu bukan hanya dari kelas bawah saja,